Dulu mereka dijatuhi hukuman, sekarang mereka membangun masa depan negaranya. Pernahkah kamu membayangkan sebuah negara mengalahkan kejahatan bukan dengan peluru, tapi dengan harapan? El Salvador pernah dikenal dunia sebagai negara dengan salah satu tingkat kekerasan tertinggi, tapi sekarang, dunia mulai memperhatikannya karena alasan yang berbeda. Dari balik jeruji, ke hutan perdamaian. Inilah kisah nyata dari transformasi luar biasa yang tak hanya mengubah sistem, tapi juga manusia. Apa yang sebenarnya terjadi di balik turunnya angka kriminalitas hingga 40%? Siapa sosok-sosok yang diam-diam membentuk masa depan El Salvador? Klik subscribe sekarang dan ikuti perjalanan penuh kejutan ini sampai akhir, karena perubahan besar dimulai dari cerita kecil yang berani. Sejak fajar Januari 2022, kecemasan meliputi jalanan San Salvador. Statistik pembunuhan harian melonjak hingga 2 digit pada Desember lalu. Kilas balik memperlihatkan akar konflik geng MS-13 dan Barrio 18 yang berakar sejak dekade sebelumnya. Pemerintah menghadapi tekanan publik untuk meredam gelombang kekerasan. Di Istana Presiden, Nayib Bukele meramu strategi baru yang kontroversial. Bukele mengenang janji kampanyenya untuk menciptakan keamanan absolut. Dia menyaksikan laporan harian dari Menteri Keamanan Publik yang menyoroti kendala hukum. Barisan pasukan anti-geng bersiaga di perbatasan wilayah kumuh dan pusat kota. Wajah-wajah penduduk menampakkan kelelahan setelah tahun-tahun konflik tanpa henti. Publikasi foto jenazah di koran lokal menambah ketegangan sosial. Di balik layar kantor kepresidenan, staf menyusun draft deklarasi darurat nasional. Peta zona rawan kejahatan dipajang dengan ratusan titik merah. Bukele menatapi grafik penekanan geng sambil meneguk kopi pahit. Suara mesin pendingin ruangan berirama monoton di tengah diskusi serius. Rencana itu menjanjikan penahanan massal anggota geng tanpa proses panjang. Sore hari, Carlos berjalan menelusuri gang sempit kawasan Kolonia Modelo. Cristo, mantan teman geng, menitipkan kabar bahwa razia besar-besaran akan datang. Ketegangan di antara para ex-anggota membuat malam terasa semakin panjang. Lampu jalan yang redup menyisakan bayangan rentan disergap. Pikiran Carlos dipenuhi penyesalan dan rasa takut. Sofia, aktivis komunitas, mengorganisir pertemuan warga di aula sederhana. Mereka membicarakan dampak kebijakan Manodura dan pelajaran pahitnya. Banyak keluarga korban masih menuntut keadilan sekaligus janji perubahan nyata. Sofia menekankan pentingnya solusi sosial dan pencegahan bagi remaja rentan. Namun kekhawatiran muncul saat kabar darurat nasional merebak. Malam tiba di kantor polisi pusat, ratusan tahanan digelandang tanpa pembacaan hak. Jeruji besi berderit saat sel-sel mulai dipenuhi ratusan orang bertato. Menteri Keamanan Publik menyaksikan laporan jumlah penahanan awal, 10.000 orang. Angka itu melebihi ekspektasi banyak pihak. Suasana berubah menjadi hiruk-pikuk administratif. Bukele memasuki gedung parlemen untuk menyampaikan deklarasi darurat. Cahaya lampu sorot menyoroti wajahnya yang tegas. Ia menegaskan bahwa tindakan ekstrim diperlukan untuk memotong kepala struktur geng. Suara ketukan palu memecah keheningan saat persetujuan cepat diberikan. Rekaman sidang disiarkan langsung ke televisi nasional. Warga menonton berita dengan mata terbelalak. Sebagian tersenyum lega, sebagian lagi mengerutkan kening. Teriakan harapan dan cemoohan saling bersahutan di jalanan. Keputusan ini menyiratkan babak baru dalam sejarah keamanan El Salvador. Beberapa saksi menilai ini sebagai momen penentu. Dalam sel penjara yang kejam, pemimpin MS-13 memimpin jaringan komunikasi rahasia. Tato wajah tengkorak di lengannya seperti janji kekerasan yang tak terhapuskan. Rencana pembalasan mulai disusun melalui pesan terputus-putus. Tapi kebijakan baru memutus hampir semua jalur empati. Atmosfer penjara berubah menjadi medan tempur ideologis. Di permukiman kumuh, anak-anak mengintip razia polisi dengan takut. Banyak orang tua lebih memilih mengurung pintu rumah. Ekonomi lokal goyah karena ketakutan meluas. Suara sirene memecah pagi di jalan berbatu. Sofia mendokumentasikan efek psikologis pada keluarga muda. Bukele memantau laporan intelijen lewat layar besar di ruang kendali. Angka kriminalitas harian mulai menunjukkan penurunan awal. Dia mencatat grafik penurunan pembunuhan dengan senyuman tipis. Namun laporan pelanggaran hak asasi mulai berdatangan. Dilema moral bergelayut di benak pejabat. Media asing mulai melirik drama El Salvador dengan tajuk sensasional. The Guardian menyorot potensi pelanggaran hak dalam laporannya. CNN menampilkan wawancara eksklusif dengan keluarga korban geng. Nama Bukele melambung di panggung internasional. Sorotan global menambah tekanan politik balik. Malam di penjara selatan, Menteri Keamanan berkeliling memeriksa kondisi sel. Lampu bolam menggantung seperti saksi bisu penderitaan. Beberapa tahanan terbaring di lantai becek. Dokumen HAM mencatat kondisi ini sebagai darurat kemanusiaan. Laporan itu dikirim ke PBB sebagai bukti. Di ruangan tamu Presiden, Bukele menerima draft laporan HAM. Ia menelusuri halaman-halaman penuh tuduhan pelanggaran. Jarum jam berdetak lambat, menambah ketegangan saat ia mempertimbangkan kata-kata. Keputusan politik dan kemanusiaan bertarung di benaknya. Ia menutup berkas dengan ketukan ringan jari. Desas-desus korupsi dan suap di balik operasi penahanan beredar. Sofia bergerak cepat menyelidiki transaksi gelap yang terhubung ke militer.
Bukti administrasi menguak jalur dana rahasia. Konflik internal pemerintahan mulai terekspos. 5. Isu ini menambah keruwetan krisis keamanan. Kota Ahwacapan menyaksikan bentrokan kecil antara warga dan aparat. Warga menuduh polisi menembak tanpa peringatan. Kasus ini memicu demonstrasi damai pada keesokan harinya. Sofia memimpin doa kolektif untuk korban ketidakadilan. Suara trompet gereja bergema sebagai latar belasungkawa. Bukele menghadiri upacara militer untuk memompa dukungan publik. Pedang upacara berkilau di sinar matahari pagi. Para tentara berdiri rapi di barisan hormat. Sorotan kamera menyoroti wajah-wajah tegang. Janji keamanan diulang di depan rakyat. Surat kabar esok hari menampilkan headline dramatis. Darurat nasional, jalan panjang menuju ketertiban, tertulis di halaman depan. Editorial menguraikan pro dan kontra kebijakan. Komentar pembaca membanjiri kolom opini online. Publik terpecah antara harapan dan kekhawatiran. Hingga akhir episode 1, gambaran nasional terlukis. Ketegangan memuncak. Bukele berdiri di puncak legitimasi dan kontroversi sekaligus. AS dan negara regional mengamati langkah berikutnya. Suara lonceng gereja menandai berlalunya sore yang penuh gejolak. Debu konflik masih menempel di setiap sudut kota. Kamera imajiner mundur, menampilkan peta El Salvador yang penuh titik merah. Titik-titik itu melambangkan jiwa-jiwa terjerat geng. Negara ini berdiri di persimpangan antara otoritarianisme dan supremasi hukum. Episode pertama berakhir dengan tanya besar, apa harga keamanan? Narator menegaskan bahwa kisah ini baru dimulai. Pekikan sirene meraung di tengah malam saat operasi penahanan berlanjut. Aparat bersenjata menggerebek rumah-rumah di Comasagua dan Soyapango. Setiap selokan dan gang menjadi medan pantauan intensif. Ribuan warga terbangun oleh ketukan pintu tak bersahut. Ketegangan sosial melonjak seiring kabar penangkapan brutal menyebar. Carlos mematung di sel isolasi dengan tangan terborgol. Bayang-bayang sel dingin mencerminkan penyesalan yang menyesak dada. Ia mendengar langkah tentara di lorong sempit penjara. Suara jeruji bergetar saat tahanan lain dipindahkan. Rasa rindu kebebasan menyalakan harapan sekaligus kecemasan. Rekaman drone memperlihatkan barisan polisi menggeruduk gudang senjata terselubung. Menteri Keamanan membentangkan peta operasi di meja kayu lapuk. Titik-titik penemuan senjata menandai perluasan konflik. Bukele menuntut laporan harian dengan nada mendesak. Grafik intelijen menunjukkan pergerakan bawah tanah yang sulit diprediksi. Sofia bergerak cepat membawa bantuan medis ke keluarga tahanan. Ia menyaksikan anak-anak yang kelaparan menunggu kabar orang tua mereka. Suara ratapan ibu dan tangisan bocah memenuhi aula pengungsian. Aktivis itu mencatat setiap kisah tragedi dengan tinta empati. Kemanusiaan bertarung melawan kebijakan keras negara. MS-13 melancarkan serangan balasan dengan menembaki pos polisi pinggir kota. Suara tembakan menghujam pagi yang riang. 4 petugas dilaporkan gugur dalam baku tembak kilat. Foto korban terpampang di surat kabar sebagai peringatan. Konflik berskala gerilya itu menguak kekuatan geng yang tak mudah dipadamkan. Bukele menunda kunjungan resmi ke Meksiko setelah kabar serangan memuncak. Ia menyusun pidato darurat untuk menegaskan kekuatan negara. Ruang kendali kepresidenan dipenuhi peta dan diagram organisasi MS-13. Pola serangan dianalisis hingga detik terakhir. Keputusan kontra terorisme dibahas hingga matahari terbenam. Di radio komunitas, Sofia mewawancarai korban serangan geng. Suaranya lembut namun tegas membangun solidaritas warga. Ia menanyakan kemungkinan jalur damai dan rehabilitasi. Para korban berbicara tentang luka fisik dan psikologis yang mendalam. Setiap kata terekam sebagai bukti urgensi intervensi sosial. Carlos mendengar kabar bahwa tahanan lumpuh tanpa pengadilan. Ia merenung tentang arti supremasi hukum. Di balik jeruji, ia menuliskan puisi doa untuk kebebasan. Koretan pena menyalurkan kenyataan pahit hidupnya. Narator menegaskan pentingnya suara minoritas dalam kebijakan besar. Beberapa jurnalis mencoba memasuki zona merah di Soyapango. Polisi memblokir akses dengan barikade besi dan senjata laras panjang. Kamera para wartawan menyorot wajah warga yang menunggu berita. Kebebasan pers diuji di medan tempur keamanan nasional. Cerita terungkap perlahan lewat laporan terbatas. Bukele memerintahkan pembentukan Komisi Investigasi Pelanggaran HAM. Komisi itu terdiri dari tokoh hukum dan perwakilan internasional. Rapat perdana digelar di Aula Istana Megah. Anggota komisi menilai dokumentasi awal terlalu minim. Langkah ini dianggap sebagian publik sebagai perbaikan sinyal. Peta baru menunjukkan pergerakan anggota geng yang berusaha melarikan diri. Operasi udara menyisir hutan El Boquerón untuk memburu target tinggi. Helikopter melintas di atas kawah vulkanik yang angker. Suara baling-baling menenggelamkan bisikan malam. Negara memanfaatkan setiap sudut teritorialnya dalam perang tanpa batas. Di kamp pengungsian sementara, Sofia membagikan selimut dan makanan. Wajah lelah para pengungsi menunjukkan trauma mendalam.
Suara generator menyala mati seperti detak jantung tegang. Aktivis itu mencatat setiap nama dan kisah untuk diserahkan ke PBB. Aksi kemanusiaan berusaha meredam luka sosial yang menganga. Carlos di sel memanfaatkan celah ventilasi untuk membaca Alkitab lusuh. Ayat-ayat itu menjadi sumber penghiburan sekaligus renungan. Suara erangan tahanan lain terdengar nyaris tanpa henti. Setiap ayat bagai lilin kecil di kegelapan. Keimanan diuji oleh kerasnya realitas. Menteri Keamanan Publik mengunjungi penjara pusat mengawasi kondisi sel. Ia mencatat laporan kelaparan dan penyakit yang menyebar. Raut wajahnya menampakkan kebimbangan moral. Sebagian pasukan keamanan telah menolak perintah yang dianggap kejam. Kesetiaan diuji di ambang pelanggaran hukum. Bukele memanggil kabinet untuk menilai hasil 3 bulan pertama. Di layar, grafik kejahatan menunjukkan tren penurunan tipis. Namun laporan HAM dan kritik internasional terus berdatangan. Ketegangan antara efektivitas dan moralitas muncul di meja rapat. Poin legitimitas politik dipertaruhkan dalam setiap keputusan. Seorang aktivis PBB tiba di El Salvador untuk memverifikasi kondisi. Ia mengunjungi penjara dan bertemu saksi mata kekejaman. Laporan awalnya menegaskan pelanggaran berat. Pemerintah menanggapinya dengan mengurangi akses wartawan. Dialog internasional memanas di balik layar diplomasi. MS-13 merilis klip video intimidasi ke warga pinggiran kota. Suasana tegang kembali merebak di jalanan. Warga mengunci diri di dalam rumah tanpa kepastian. Kejahatan geng bergerak lebih terselubung dan cepat. Kebijakan represif memicu adaptasi kekerasan yang lebih halus. Sofia mengumpulkan data jumlah penahanan tak sah untuk laporan NGO. Angka 60.000 tahanan diapung sebagai bukti penyalahgunaan darurat. Setiap nama tercatat dengan tanggal dan lokasi penahanan. Data itu diolah menjadi grafik ancaman terhadap hak asasi. Aktivis menyiapkan presentasi ke sidang PBB mendatang. Carlos menyaksikan berita penangguhan beberapa tahanan berkas tipis. Namun mayoritas masih terjebak dalam jeruji tanpa keadilan. Harapan kecil itu memberi napas lega sesaat. Ia menuliskan syukur singkat di buku catatan kecil. Narator menekankan fragmen kemanusiaan dalam kekacauan besar. Episode kedua menutup dengan gambaran nasib El Salvador yang terombang-ambing. Rising Action menggambarkan intensifikasi konflik dan dilema moral. Kebijakan keamanan absolut menghadapi gelombang penerimaan sekaligus penolakan. Mata dunia tertuju pada negeri kecil di Amerika Tengah ini. Narator mengajak pendengar bersiap menyaksikan klimaks yang akan datang. Pagi yang kelabu menyambut operasi polisi besar-besaran di San Miguel. Helikopter tempur berputar di atas kota dengan sorotan lampu tajam. Ribuan aparat bersiaga di jalan utama dan gang-gang sempit. Ledakan petasan menandai penyerbuan mendadak ke markas geng. Debu dan asap mengepul di udara, menutupi jerit tawanan dan tembakan sporadis. Pemimpin lokal MS-13 memerintahkan evakuasi sel tersembunyi lewat walkie-talkie. Suara statis bergema saat pesan kode disampaikan kepada anggota. Sejumlah kecil anggota berhasil melarikan diri ke hutan terpencil. Beberapa tertangkap tongkat kayu dan parang di tangan. Polisi mengangkut mereka dalam peti beroda ke van gelap. Bukele menerima laporan langsung melalui tautan satelit. Grafik penurunan geng hari itu memperlihatkan angka dramatis. Ia menatap peta digital dengan ekspresi kemenangan terkontrol. Namun laporan korban sipil turut meningkat dalam 24 jam terakhir. Suasana ruang kendali berubah antara euforia dan kecemasan. Sofia berdiri di RS lapangan, menyaksikan luka parah para korban tembakan. Tangannya gemetar mencatat detil luka dan identitas pasien. Jerit kesakitan anak-anak dan orang dewasa menyesakkan dada. Suara sirine ambulans tak henti menambah kekacauan. Aktivis itu merasakan betapa rapuhnya garis antara keamanan dan kekerasan. Detasemen militer menggerebek hutan El Boquerón mencari pemimpin geng. Cuaca dingin menyelimuti lereng vulkanik yang curam. Jejak kaki di tanah lembab menunjukkan arah persembunyian. Pasukan bergerak pelan, menahan napas di tengah kabut tebal. Mata elang para prajurit menelusuri setiap gerakan mencurigakan. Di ruang interogasi, Carlos dipaksa memberikan informasi lokasi markas. Lampu sorot menyilaukan mata dan memaksa ia tertegun. Ia mengulum luka batin antara ketakutan dan harapan kering. Setiap jawaban bisa menyelamatkan atau menjebaknya lebih dalam. Narator menegaskan beban moral dalam situasi ekstrim. Malam itu, MS-13 melancarkan bom rakitan di depan kantor polisi pusat. Ledakan mengguncang gedung dan memecahkan kaca jendela. Debu beterbangan memenuhi koridor dalam hitungan detik. Rekaman CCTV menangkap siluet pelaku yang kabur. Publik terhenyak oleh demonstrasi kekerasan geng yang semakin agresif. Bukele menonton siaran langsung insiden dengan mata terbelalak. Ia memerintahkan eskalasi taktik polisi termasuk penggunaan peluru karet. 2 helikopter tambahan disiagakan untuk patroli malam. Perintah itu memicu debat sengit di Kabinet Keamanan. Dilema antara hak asasi dan prioritas menjaga nyawa kembali muncul. Sofia memimpin rapat darurat NGO di aula komunitas. Rombongan dokter, psikolog, dan pengacara berkumpul satu meja panjang.
Mereka menyiapkan protokol penanganan korban kekerasan berat. Fokus mereka bergeser juga pada pemberdayaan keluarga terdampak. Aktivis itu menekankan perlunya pendekatan multisektoral. Di sebuah penjara rahasia, pemimpin geng MS-13 bergulat dengan cincin besi. Ia menuturkan strategi perlawanan baru melalui sel terisolasi. Tato tengkorak di lengannya bergetar saat ia meninju jeruji. Ketegangan ideologi antara geng dan negara mencapai puncak. Narator menggambarkan benturan keyakinan yang berbahaya. Serangan balasan geng memanas saat polisi mengumumkan penahanan 20.000 tersangka baru. Suara ledakan granat molotov menghantam mobil lapis baja. Dudukan polisi roboh, debu menutupi langit kota. 4 petugas terluka dalam baku tembak mematikan. Media merekam kekacauan untuk tontonan global. Bukele tampil di balkon istana malam itu, menegaskan kontrol negara. Cahaya obor di bawahnya menambah suasana dramatis. Suaranya lantang menjanjikan kelanjutan operasi tanpa toleransi. Riuh tepuk tangan dan teriakan pendukung membahana. Slogan keamanan absolut atau mati bergema di udara. Sofia berkunjung ke sekolah yang diserang geng sebagai bentuk ancaman. Lukisan anak-anak tentang penderitaan terpajang di dinding aula. Suasana sekolah yang dulu riang kini berubah kelam. Guru menahan air mata sambil menenangkan murid-murid kecil. Aktivis itu menahan amarahnya untuk fokus pada pemulihan psikologis. Pembentukan unit khusus intelijen rahasia diumumkan secara terbatas. Anggota unit tersebut dilatih untuk penetrasi jaringan geng. Beberapa operator berbicara dalam bahasa daerah untuk menyamar. Latihan simulasi di markas tersembunyi menguji kesiapan mereka. Narator menyoroti dualitas taktik terang dan gelap negara. Helai surat ajakan menjadi pengakuan bersyarat beredar di kalangan geng. Bergabung atau mati tertera di kepala kertas lusuh. Program deradikalisasi mulai dirancang bagi anggota yang mau menyerah. Namun stigma sosial menutupi jejak mereka di masyarakat. Narator menyatakan bahwa rekonsiliasi memerlukan kejujuran bersama. Dalam satu serbuan malam, polisi membebaskan 15 sandera dari geng lokal. Tangisan haru keluarga menyambut pelukan erat para korban. Cahaya lampu sorot mengintip dari kegelapan gudang penyanderaan. Keberhasilan ini menjadi sorotan media nasional. Namun harga nyawa yang hilang tak terhitung jumlahnya. Carlos mendengar kabar pembebasannya, namun trauma tetap melekat. Jeruji hubungan kekerasan dan ketidakadilan sulit dihapuskan. Ia menulis catatan reflektif tentang arti kebebasan sejati. Lunturnya kenangan gelap perlahan tercium harapan baru. Narator menegaskan bahwa pemulihan jiwa adalah klimaks lain dalam konflik. Bukele mengevaluasi operasi terakhir dengan nada lelah di wajahnya. Ia menerima data dinamika kekerasan yang masih sulit diprediksi. Malam itu, ia termenung di balkon istana menatap kota yang remang. Suara jangkrik dan sirene bersahutan di kejauhan. Pemimpin negara bergulat dengan beban tanggung jawab besar. Geng-geng lain di Amerika Tengah mengamati perkembangan di El Salvador. Mereka menimbang strategi mereka sendiri berdasarkan hasil konflik. Negara-negara tetangga bersiap waspada akan potensi eksodus kriminal. Narator membentang perspektif regional di balik perang geng. Klimaks El Salvador menjadi peringatan untuk seluruh wilayah. Episode ketiga menutup dengan puncak ketegangan antara negara dan geng. Konflik mencapai titik di mana setiap langkah bisa menentukan nasib banyak jiwa. Narasi klimaks menegaskan bahwa kemenangan militer tidak selalu berarti damai. Para aktor utama terjebak dalam lingkaran kekerasan dan tanggung jawab moral. Pendengar diundang bersiap menyaksikan babak penurunan ketegangan selanjutnya. Salju retoris pujian dan kecaman mulai mereda di ruang publik. Bukele mempresentasikan laporan hasil operasi 3 bulan terakhir. Grafik menunjukkan penurunan pembunuhan namun peningkatan penahanan sewenang-wenang. Sorotan kini bergeser ke proses pemulihan sosial dan rekonstruksi hukum. Negara perlahan menurunkan intensitas razia di kawasan perkotaan. Komisi Investigasi HAM merilis rekomendasi pembebasan tahanan tanpa bukti kuat. Daftar ratusan nama tahanan yang bersyarat dibacakan di depan publik. Proses banding dipercepat untuk memulihkan supremasi hukum. Sofia menyambut langkah ini sebagai kemenangan advokasi kemanusiaan. Namun ia mencatat catatan kelam kekerasan sebelumnya agar tak terulang. Carlos akhirnya menjejakkan kaki di luar penjara dengan kertas pembebasan di tangan. Teriknya matahari San Salvador terasa asing di kulitnya yang lama terkurung. Ia menatap horizon kota dengan mata penuh harap baru. Tangannya menggenggam Alkitab lusuh yang membimbingnya selama di sel. Narator menekankan pentingnya integrasi mantan narapidana dalam masyarakat. Di sebuah gereja kampung, Sofia memfasilitasi forum masyarakat untuk berdialog. Warga dari berbagai latar berkumpul saling berbagi pengalaman trauma. Ia memandu diskusi tentang kebutuhan ekonomi dan pendidikan remaja. Suara-suara yang dulu tenggelam kini mendapat tempat untuk didengar. Narator menyoroti kekuatan komunitas dalam proses penyembuhan sosial. Pemerintah meluncurkan program pelatihan kerja bagi mantan tahanan.
Anak-anak muda diajari pertukangan kayu, menjahit, dan pertanian urban. Kontras antara sepeda tukang kayu dan senapan geng mencolok di jalanan. Beberapa mantan anggota geng menangis haru saat menerima sertifikat. Narator mengungkap bahwa kesempatan kedua adalah inti dari pemulihan. Unit intelijen rahasia kini berfokus memantau sisa-sisa jaringan bawah tanah. Data baru menunjukkan penurunan struktural geng hingga 30%. Meski demikian, sel-sel kecil geng masih aktif menabur ancaman sporadis. Bukele menyatakan kewaspadaan tetap diperlukan meski perang resmi usai. Pemerintah menegaskan transisi menuju pendekatan berbasis hukum. Sofia mendampingi keluarga korban yang menuntut reparasi simbolis. Upacara sederhana di Tugu Peringatan menandai momen refleksi bersama. Tangis dan pelukan merekat luka kemanusiaan yang terbuka. Narator menggambarkan ritual ini sebagai cermin solidaritas nasional. Ingatan kolektif diabadikan lewat plakat nama-nama korban geng. Bukele menyetujui dekrit penguatan peradilan anak untuk mencegah rekrutmen dini. Polisi remaja berseragam biru muda mulai patroli di sekolah-sekolah. Program pendidikan karakter diluncurkan dengan dukungan gereja dan NGO. Sofia menjadi pembicara tamu pada peluncuran kebijakan baru itu. Narator menekankan pentingnya pencegahan di tingkat akar rumput. Sejumlah negara tetangga mengirim delegasi mempelajari model El Salvador. Beberapa delegasi terkejut melihat kombinasi represi dan restorasi. Bukele mempresentasikan paket kebijakan tangan besi yang merehabilitasi. Mereka berdiskusi tentang transfer teknologi intelijen dan pelatihan komunitas. Narator menyoroti El Salvador sebagai laboratorium kebijakan keamanan. Di ruang sidang, beberapa mantan komandan geng diadili dengan bukti digital. Pengadilan terekam via streaming sebagai bentuk transparansi. Majelis hakim menjatuhkan vonis penjara bersyarat dan denda sosial. Keluarga korban memperhatikan proses hukum dengan harap-harap cemas. Narator menegaskan bahwa keadilan restoratif menjadi penyeimbang. Carlos bergabung dengan kelompok peer support untuk mantan geng. Ia membagi kisah kelamnya di hadapan rekan-rekan sepenjara masa lalu. Suara-suara lain menyambutnya dengan empati dan pengertian. Mereka merancang kegiatan bakti sosial bersama warga. Narator menyatakan kekuatan narasi pribadi untuk perubahan. Sofia menulis laporan tengah tahun untuk NGO internasional. Ia menampilkan bukti penurunan kekerasan dan rekomendasi berkelanjutan. Grafik dan testimoni dipadukan dalam presentasi informatif. Delegasi PBB memuji kemajuan namun menyorot celah hak asasi. Narator menggambarkan fase ini sebagai langkah kritikal pemulihan. Seorang mantan pemimpin geng kecil memasuki program deradikalisasi. Ia belajar literasi keuangan dan komunikasi efektif. Raut cemas berubah menjadi tekad membangun kehidupan baru. Sofia memantau proses adaptasinya dengan seksama. Narator menekankan kebutuhan dukungan berkelanjutan. Media lokal menayangkan dokumenter tentang proses rehabilitasi. Wajah-wajah mantan tahanan muncul dengan cerita inspiratif. Publik menyambut positif narasi perubahan dan harapan. Kolom opini menyorot keberhasilan kebijakan kombinasional. Narator menggambarkan media sebagai katalis konsensus sosial. Bukele mengumumkan penarikan sebagian pasukan militer dari kota. Postur negara bergeser dari darurat menuju normalisasi. Polisi sipil mengambil alih patroli rutin di jalanan. Warga menyambut perubahan dengan antusias dan waspada. Narator menyatakan ini sebagai tanda babak baru demokrasi keamanan. Sofia dan Carlos bersama kelompok veteran geng menanam pohon perdamaian. Aksi simbolis itu digelar di tanah bekas konflik kota. Tanaman muda mewakili harapan regenerasi sosial. Komunitas menyemangati satu sama lain di bawah sinar matahari. Narator menutup dengan metafora alam tentang penyembuhan kolektif. Cobaan kecil muncul saat sel geng kecil di dataran rendah mencoba bangkit. Polisi menindak cepat dengan patroli intelijen lokal. Modal sosial yang dibangun warga mencegah eskalasi lebih lanjut. Sofia memuji sinergi kekuatan lokal dan kebijakan nasional. Narator menyatakan pentingnya kewaspadaan berkelanjutan. Program beasiswa anak-anak korban kekerasan diumumkan di gedung DPR. Menteri Pendidikan membuka acara dengan pidato penghiburan. Anak-anak menerima tas sekolah dan perlengkapan belajar gratis. Tangisan bahagia mewarnai suasana cerah itu. Narator menegaskan investasi masa depan sebagai warisan penting. Bukele menulis memo internal untuk mematangkan kebijakan jangka panjang. Dia menilai pelajaran dari fase krisis dan pemulihan awal. Birokrasi pemerintah mulai membangun institusi pengawas hak asasi. Suara-suara kritis di parlemen mulai menemukan ruang dialog. Narator menggambarkan transisi ini sebagai fondasi demokrasi baru. Falling Action menggambarkan fase rekonstruksi dan harapan. Keseimbangan antara keamanan dan hak asasi mulai terbentuk. Narator menegaskan bahwa kemenangan sejati adalah keberlanjutan damai. Pendengar diajak menantikan refleksi akhir dan warisan yang abadi.
Episode keempat menutup dengan suasana menenangkan selepas badai. Fajar Maret 2023 menyinari gedung-gedung pemerintah yang kini lebih tenang. Bukele meninjau laporan tahunan tentang dinamika kejahatan dan kesejahteraan sosial. Angka pembunuhan stabil di rekor terendah pasca Perang Saudara. Namun data pelanggaran hak asasi menyisakan catatan hitam dalam sejarah. Narator menegaskan ambivalensi antara statistik keamanan dan nilai kemanusiaan. Di Universitas San Salvador, Sofia menyajikan hasil penelitian dampak kebijakan. Mahasiswa mendengarkan dengan antusias, mencatat setiap angka dan kisah hidup. Diskusi berlanjut tentang reformasi hukum dan strategi pencegahan jangka panjang. Beberapa profesor mengusulkan kurikulum baru ilmu keamanan publik. Narator menyatakan perguruan tinggi sebagai wadah pembentukan narasi masa depan. Carlos kini menjadi relawan pelatih vokasional di panti reintegrasi. Ia mengawasi pelajar muda merakit kerajinan kayu dengan cekatan. Senyum bangga menghiasi wajahnya, menebus luka masa lalu. Narator menyoroti kekuatan transformasi individu dalam pembangunan sosial. Keberhasilan kecil itu melahirkan harapan kolektif yang nyata. Jaringan penegak hukum internal mulai memonitor operasi polisi secara berkala. Laporan transparansi diunggah ke portal publik setiap kuartal. Warga sipil dapat melacak keluhan dan rekomendasi perbaikan. Narator menggambarkan institusi ini sebagai benteng demokrasi baru. Perjalanan panjang dari tangan besi menuju akuntabilitas dimulai di sini. Memorial korban kekerasan geng diresmikan di alun-alun utama kota. Patung baja berlapis keramik menampilkan siluet sosok tanpa nama. Lilin-lilin dan bunga diletakkan di sekelilingnya sebagai penghormatan. Warga datang dalam sunyi, menatap monumen dengan haru. Narator menegaskan pentingnya ingatan kolektif untuk mencegah pengulangan. Program pertukaran delegasi keamanan dengan Honduras dan Guatemala diluncurkan. Tim-tim kecil belajar strategi pencegahan dan rehabilitasi masyarakat. Perbatasan regional kini dilengkapi pusat reintegrasi tersentral. Narator menyoroti kolaborasi lintas negara sebagai respons transnasional. Krisis El Salvador menjadi pelajaran penting bagi kawasan. Film dokumenter lokal Bayang-Bayang Jeruji memenangkan penghargaan festival. Adegan rekaman razia dan wawancara ex-anggota geng menyentuh hati penonton. Sutradara menekankan dialog tanpa takut dan narasi korban. Narator menegaskan seni sebagai medium untuk merenungkan sejarah gelap. Publik tergerak untuk terus mengawal kebijakan ke depan. Di ruang parlemen, proposal undang-undang HAM diperkuat oleh fraksi oposisi. Debat panas menggema sebelum akhirnya disahkan secara aklamasi. Rancangan itu mencakup mekanisme investigasi independen dan reparasi. Narator menyoroti perkembangan legislatif sebagai tonggak kemajuan. Hukum baru ini memberi harapan bagi sistem peradilan yang lebih adil. Komunitas petani di timur negara menerima dana untuk proyek agroforestry. Lahan bekas bentrokan geng kini ditanami pohon buah dan tanaman pangan. Program ini mengurangi rekrutmen geng di kalangan anak muda desa. Narator menggambarkan integrasi ekonomi sebagai obat sosial yang efektif. Kedamaian tumbuh bersama akar dan daun di tanah konflik. Buku harian kolektif narapidana dirilis sebagai kumpulan esai reflektif. Para mantan tahanan menulis pengalaman mereka dari sudut kemanusiaan. Setiap halaman menjadi saksi bisu proses pembelajaran hidup. Narator menekankan kekuatan tulisan untuk menyembuhkan luka batin. Rilis buku itu jadi momen simbolis rekonsiliasi narasi. Kementerian Pendidikan menerbitkan modul anti kekerasan untuk sekolah menengah. Ilustrasi dan testimoni korban menjadi bagian materi ajar. Pelajar dibimbing memahami akar konflik dan pentingnya toleransi. Narator menyatakan pendidikan sebagai barisan depan pencegahan kekerasan. Investasi intelektual ini menjadi jangkar harapan generasi baru. Sofia memimpin pelatihan trauma healing bagi guru dan relawan. Teknik bernapas dan jurnal emosional diajarkan untuk mengatasi stres. Ruang kelas diubah menjadi tempat aman berbagi cerita. Narator menyoroti proses emosional sebagai bagian tak terpisahkan pemulihan. Kesembuhan kolektif dimulai dari hati yang terbuka saling mendengar. Analisis data pemerintah menunjukkan penurunan perekrutan anggota baru hingga 40%. Wilayah pinggiran kini memiliki lebih banyak akses layanan sosial. Narator menegaskan korelasi positif antara investasi sosial dan keamanan. Grafik itu menjadi bukti nyata efektivitas kebijakan dual, keras dan lunak. Tren menurun ini diharapkan berlanjut di tahun-tahun mendatang. Surat kabar regional menulis editorial dari jeruji ke hutan perdamaian. Puisi-puisi warga menghias kolom budaya sebagai tanda refleksi. Narator menggambarkan media cetak sebagai reflektor kesadaran publik. Suara kolektif itu mendesak pembangunan berkelanjutan dan inklusif. Halaman-halaman surat kabar menjadi arsip perubahan bangsa. Konferensi Internasional Keamanan Berkeadaban di San Salvador digelar. Bukele membuka acara dengan paparan pengalaman El Salvador. Delegasi global berdiskusi soal model kebijakan campuran. Narator menyoroti El Salvador sebagai laboratorium demokrasi keamanan. Negara kecil itu kini menjadi referensi kebijakan dunia.
Carlos dan Sofia berdiri bersama di panggung penghargaan kemanusiaan. Mereka menerima plakat atas kontribusi pada rekonsiliasi masyarakat. Sorot lampu panggung menyoroti senyum haru dan air mata bahagia. Narator menegaskan sinergi individu dan kolektif untuk perubahan nyata. Momen itu menjadi penutup bab heroik kisah kedua sosok itu. Sisa-sisa sel geng tersembunyi di daerah terpencil terus dipantau. Unit intelijen merilis laporan bulanan tanpa sensasi. Narator menegaskan bahwa kewaspadaan tetap menjadi pilar keamanan. Langkah pencegahan berkelanjutan diintegrasikan dalam kebijakan nasional. El Salvador belajar bahwa damai sejati memerlukan pengawasan terus-menerus. Anak-anak dari keluarga korban menanam benih festival budaya perdamaian. Tari dan musik tradisional mengalun meriah di halaman kota. Narator menggambarkan budaya sebagai titik temu penyembuhan. Anak-anak menari bebas tanpa bayang-bayang ketakutan. Suara gendang menjadi ritme optimisme generasi penerus. Perdebatan akademik mengemuka tentang keseimbangan hak dan keamanan. Jurnal-jurnal sejarah memuat artikel mendalam fase keamanan absolut. Narator menyatakan bahwa evaluasi kritis menjadi penopang pembelajaran. Debat itu meneguhkan El Salvador sebagai studi kasus penting. Pengetahuan historis menjadi warisan bagi kebijakan masa depan. Kamera imajiner menelusuri peta El Salvador yang kini lebih hijau dan damai. Titik-titik merah kini digantikan titik-titik hijau pemulihan. Narator menutup dengan refleksi, keamanan harus menjunjung martabat manusia. Warisan kebijakan Bukele dan gerakan sosial terajut dalam sejarah modern. Akhir menegaskan bahwa resolusi konflik adalah proses berkelanjutan, bukan tujuan tunggal. Dari ruang kuliah hingga ladang pertanian, dari sidang parlemen hingga panggung budaya, El Salvador menunjukkan bahwa keamanan sejati tumbuh dari keadilan dan kemanusiaan. Kalau kisah ini menyentuhmu, beri like, tulis di komentar apa yang paling menginspirasi kamu, dan tonton video kami berikutnya untuk cerita perubahan lainnya dari seluruh dunia.